Saudara, penyebaran wabah malaria di Provinsi Gorontalo terus meningkat sejak 3 tahun terakhir. Di Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten tertinggi kasus malaria. Pemerintah Kota Jayapura saat ini tengah berupaya menekan penyebaran kasus malaria yang cukup tinggi. Salah satu cara adalah dengan memberdayakan para kader malaria di setiap kampung agar pada tahun 2030 penyakit ini lenyap dari Jayapura. Guna menurunkan tingginya angka kasus malaria di Papua, Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya percepatan penanggulangan malaria melalui penguatan deteksi dini. Dalam sebagian orang menganggap, demam dan menggigil sering dianggap biasa. Tapi di balik gejala sederhana itu, ada ratusan ribu orang yang meninggal setiap tahunnya. Dan semuanya bisa dimulai hanya dari satu gigitan nyamuk. Malaria, penyakit yang sering datang seperti demam biasa, demam tinggi, menggigil, tubuh lemas. Gejala yang terlihat sederhana, sampai banyak orang tidak langsung menyadari bahayanya. Padahal di dalam tubuh, parasit malaria sedang berkembang dan menyerang sel darah merah secara perlahan. Dan ketika terlambat ditangani, kondisinya bisa berubah jauh lebih serius, mulai dari anemia, gangguan pernapasan, hingga kerusakan organ yang mengancam nyawa. Malaria disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Saat nyamuk menggigit, parasit masuk ke dalam tubuh dan lebih dulu menyerang hati. Setelah berkembang biak, parasit mulai masuk ke aliran darah dan merusak sel darah merah. Inilah yang menyebabkan gejala, seperti demam berulang, menggigil hebat, sakit kepala, tubuh sangat lemas. Pada kondisi tertentu, malaria juga bisa menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Dan ada satu fakta yang jarang diketahui. Beberapa jenis malaria ternyata bisa bersembunyi di dalam tubuh selama berbulan-bulan. Lalu kamu kembali meski penderitanya merasa sudah sembuh. Tentu, malaria juga bisa menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Papua menjadi salah satu wilayah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia. Dikarenakan curah hujan tinggi, lingkungan yang lembab, dan banyaknya area rawa, membuat nyamuk lebih mudah berkembang biak. Namun masalah terbesar bukan hanya lingkungannya, melainkan karena malaria sudah terlalu sering terjadi di Papua. Sampai sebagian orang menganggapnya hal biasa. Di apotik, salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi adalah orang hanya membeli obat penurun demam tanpa memeriksa penyebabnya. Padahal, pada malaria, demam hanyalah tanda awal. Kalau penyebab utamanya tidak ditangani, penyakit bisa terus berkembang dan menjadi lebih berbahaya. Karena itu, penggunaan obat malaria tidak boleh sembarangan dan harus sesuai anjuran tenaga kesehatan. Yang membuat malaria berbahaya bukan hanya gigitan nyamuknya, tapi karena penyakit ini sering terlihat seperti sakit biasa, sampai banyak orang terlambat menyadari bahwa tubuhnya sedang melawan penyakit yang bisa mematikan. Untuk membantu mencegah malaria, gunakan kelambu saat tidur. Gunakan lotion anti nyamuk terutama malam hari. Hindari genangan air di sekitar rumah. Dan segera periksa jika mengalami demam berulang. Terutama setelah bepergian atau tinggal di daerah dengan risiko malaria tinggi. Malaria mungkin terdengar seperti penyakit lama. Namun sampai hari ini, penyakit ini masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Kalau menurut kalian, apakah kesadaran masyarakat tentang malaria sudah cukup baik? Tulis pendapat kalian di komentar dan share video ini supaya semakin banyak orang sadar bahwa satu gigitan nyamuk bisa berdampak sangat besar.